Pas di saat saya sendiri itu, lagi sendiri, saya kaget, kayak ada bayangan gitu. Tapi mungkin untuk ngilangin takut saya udah cuekin aja. Nah kebetulan ada teman yang datang juga yang bisa lihat gitu ya, yang bisa ngelihat. Dia bilang gini, pas dia udah mau pulang, bro, gomen bro ya. Kenapa? Lu betah amat tinggal di sini. Kenapa gitu? Enggak sih, biasa aja. Lu mata biasa aja sih, kenapa kok ngelihat sekeliling rumah kan gitu ya. Saya tadi pas parkiran mobil di depan, ini kan, anjir ini lu. Rumah kosong lama gak ditinggalin, rumah tua pastinya. Kalau rumah ini kan kayak gini kan rumah model sekarang. Itu rumah tua lama gak ditinggalin, kosong, dan hidup di desa. Di sampingnya ada bambu-bambunya. Itu rumah itu dari ratusan zaman lalu tuh. Tapi sekarang nggak tahu siapa yang punya. Nggak ada yang punya lagi, soalnya udah lama banget tuh. Ya, domo minasan, konnichiwa. Kembali bersama kita. Ini bukan saya sendiri ya, kita berempat, kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang mistis di Jepang ya. Saya sudah tinggal 5 tahun di sini. Dan Mas Yasirnya, ini juga Mas Yasir juga punya channel YouTube, channelnya Yasir Des. Dan Mas Nario juga punya channel YouTube namanya Dafona TV. Channel tuh Kristen ya. Oke sih Mas. Sama yang terakhir Mas Taufik, ini tetanggaku. Tetangga rumahku. Siapa tadi? Taufik? Iya. Wah, ini Taufik nih. Kita dijaga sama Taufik. Namanya sama dia, tapi tetanggaku yang ngajakin. Oh, aku yang ngajakin kamu ke Jepang gitu. Ini adalah salah satu orang yang berangkat ke Jepang karena tanya ke saya. Buktinya ini tetanggaku sendiri soalnya. Ya oke, kita langsung bahas-bahas tentang mistis Jepang. Oke. Kita ngomongin dari awal dulu Mas. Mas Yasir kan udah berapa? Sekitar 10 tahun lebih ya Mas di sini. 14 ya. Ya 14 tahun di sini. Ya. Pernah pengalaman nggak punya cerita mistis di sini Mas? Pernah? Oke. Ya. Itu mau diceritakan? Iya. Itu bagaimana? Ya. Itu memang sih katanya bisnis di Jepang ini sama Indonesia itu beda gitu. Iya. Kalau di Indonesia itu mungkin wah dikit-dikit pocong, dikit-dikit genderuwo, dikit-dikit kuntilanak gitu kan. Tapi saya kira tadi di Jepang tuh nggak ada seperti itu gitu. Cuman kalau di Indonesia itu lebih dipublikasikan gitu melalui film, sinetron gitu kan. Kalau di Jepang sih paling cuman ada beberapa kayak semacam pemuda-pemuda Jepang itu yang hobi ya, apa namanya, kayak pemburu hantu gitu ya. Kalau di tempat kita pemburu hantu. Dia itu suka apa sih namanya, kunjungin seperti tempat bangunan-bangunan tua, rumah sakit tua yang tinggi, yang lama gitu. Iya, cuman yang pengalaman saya itu sekitar tahun 2007 dulu ya. Saya lagi tidur. Kebetulan apartemen saya itu bersebelahan dengan laut gitu. Ada laut gitu. Jadi lagi tidur itu kayak semacam ada angin gitu, angin datang. Nah, dari balik lemari, emang anginnya kerasa beda ya? Beda, ini sekarang nyampe nih angin. langsung rasa merinding loh. Kerasa angin. Horor guys. Nih mau lihat nih, bener loh. Ini bener loh, dia langsung merinding loh. Ini jadi lagi tidur itu ada angin gitu ya. Gitu ya. Cewek pakai kayak kalau Jepang kayak yukata ya. Yukata pakai kimono tuh. Yukata, tapi itu dominan putih gitu loh.
Kan biasanya kita kan ada kayak ada bunga sakura atau apa. Oh, kalau yang dominan putih bukan yang itu, yang kayak pelayat orang meninggal kan? Kalau di sini kan pakai putih. Oh iya, ifku namanya. Ifku ya? Iya. Ifku ya. Kalau jadi ifku itu semacam putih, setelah meninggal itu kita disuruh dipakai ya itu tradisi Jepang lah kayak gitu. Jadi lewat gitu. Sat gitu. Lagi tidur. Secara sekilas gitu. Lihat. Loh, kok ada cewek di kamar gitu. Ada cewek di kamar. Emang jelas banget ya? Tapi wajahnya nggak diliatin gitu. Nggak kelihatan, cuma masih nggak diliatin. Cuman saya lihat rambutnya panjang, lihat ke bawah, ternyata gantung. kakinya nggak ada. udah nggak bisa bergerak, udah langsung istighfar itu aja tuh masih berat, masih susah loh Dia ngomongin nggak? Hah? Dia bicara nggak? Enggak, cuman kayak menampakkan aja sepintas lewat diam, lihat lah langsung jalan lagi, hilang. Iya. Itu aja. Langsung hilang ya? Ya, cuman nah itu yang pertama ya. Terus ada lagi teman main ke apa tuh saya yang lama ya, tempat yang lama. Kebetulan itu rumah itu mungkin udah rumah lama juga itu. bekas mise ya. Nah itu teman datang itu, saya memang dari awal udah ada tahu, udah ngerasakan hawanya gitu ya. Karena wah ini di pojok ini kayaknya biasa, udah apa sih namanya, hawanya udah beda ya, gitu. kalau home ini memang udah ada kayak indra 6 ya, serius. Ini nggak bohong, emang iya, tapi kan emang kadang-kadang kelihatan kan. Ya, terus udah jadi karena kita udah biasa ya, mungkin udah mengenal lingkungan, udah nggak ada lah, cuek lah gitu. Pas di saat saya sendiri itu, lagi sendiri, saya kaget, kayak ada bayangan gitu. Tapi mungkin untuk ngilangin takut saya udah cuekin aja. Nah kebetulan ada teman yang datang juga yang bisa lihat gitu ya, yang bisa ngelihat. Dia bilang gini, pas dia udah mau pulang, bro, gomen bro ya. Kenapa? Lu betah amat tinggal di sini. Kenapa gitu? Enggak sih, biasa aja. Lu mata biasa aja sih, kenapa kok ngelihat sekeliling gua kan gitu ya? enggak apa-apa kok. Ntar kalau gue ceritain lu makin takut. Nah udah, kita kan udah feeling nih pasti yang ada apa gitu. Udah bilang, udah nyantai aja lah gitu kan. Oh ya udah bilang aja, nggak apa-apa, aku udah tahu kok. Oh iya, tapi sih nggak ngeganggu gitu kan. Cuman dia memang udah lama di sini, dan kebetulan selama saya tinggal di sana saya juga ada kenal satu orang Jepang laki-laki gitu kan yang meninggal gitu. Tapi meninggalnya nggak di kamar tersebut ya. 1 tahun setelah dia meninggal, bahkan saya ninggalin kamarnya gitu. Saya tidur di kamar itu. Mungkin ada kayak semacam apa namanya, kayak sisa-sisa lah gitu. Ya, sisa-sisa. Tapi saya mungkin karena udah tahu di situ tuh orang yang tinggal di sini tuh udah meninggal, jadi saya satu termotivasi juga, saya bisa untuk memperkuat apa namanya, iman dan setiap malam baca Al-Qur'an gitu. Itu pengalaman saya. Waduh. Ternyata ini. Tapi berani juga ya Mas Yasir. Kalau biasanya langsung kabur ya. Nah, ini tapi kenyataannya sampai saat sekarang ini, saya tuh orangnya penakut gitu. Kok saya bilang ya, saya penakut ya. Nanti saya ditakutin lagi. Iya, saya benar ya. Gitu. Ya, mungkin yang jelasnya itu adalah apa sih namanya? Bayang-bayang pasti ada gitu. Itu aja. Gitu ya. Gini Bang, saya dulu ya. Kalau saya pengalaman sendiri itu nggak ada. Kalau saya selama hidup di ini, maksudnya udah sekitar 5 tahunan, pengalaman sendiri nggak ada. Cuman temanku yang maksudnya tinggal di Jepang sini,
Kayak dia terbangun pasti di antara jam 2, jam 3 itu pasti ada yang bangunin. Oh, ada yang bangunin, kerasa ya? Kerasa banget dia. Kayak ada yang bangunin, dan kalau dia kayak maksudnya bangunin, nggak tahu dia bangunin bagus atau bangunin jelek. Cuman dianya kayak apa ya, mau baca, kalau kita kan punya kepercayaan ya muslim kan, ya kita mau baca apa, mau ngapa itu nggak bisa gitu loh. Jadi saking takutnya atau Iya, apa? saking takutnya. Kayak kediem ya, nggak bisa nggak bisa Kayak kepikiran kalau apapun ya? kalau di tempat kita apa, ketindihan kalau gitu. Oh, ketindihan ya. Pasti mungkin kalau tidur pernah ngalamin kan ketindihan seperti itu kan? Mungkin pernah lah. Wah, sering. Saya sering banget itu. Ketindihan. Itu mau kita baca Apapun nggak bisa. ayat kursi atau Iya, apa tuh nggak bisa mulut itu. nggak bisa gerak gitu. Paling gini, kalau saya sih sering gitu kan. Paling saya relax dulu, pelan-pelan gitu kan, ambil nafas. Nah, di situ baru bisa lepas kadang-kadang sih. Sering banget seperti itu. Itu Memang ya. Itu apa katanya kalau bahasa kalau di kitanya tuh ditindih apa namanya? Ketindihan. Ketindihan. Kayak maksudnya kayak apa ya? Seperti tidur ada yang Kayak megangin gitu lah, ya megangin, cuman kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh, Ya, kalau itu- di Jepang kanashibari ya namanya. Sibaria. Hmm. Kalau di Padang itu namanya tuh kalau di impi itu kan kita di bahasa Padang ya. Di impi itu kan ditimpa siampa itu kayak semacam makhluk halus yang nggak berwujud gitu ya. Nah, kalau Jepang apa? Kalau di Jepang kanashibari namanya. Kanashibari. Kami ketindihan. Iya, bahasanya sama kalau sama Iya, sama. iya lah. Dan cerita lagi temanku cewek yang dia tinggal daerah Gifu. Dia tinggalnya di desa banget. Dia juga Kensu. Dia itu mengalami jam 1 itu pasti kayak di atasnya itu kayak ada orang jalan. Jalan di mana? Jalan di apartemen? atas. Di atas atas ya? genting, ya. Padahal lantainya itu paling atas gitu. Waduh. Setiap jam 1 ya? Pasti udah tengah malam itu lah. Waduh. Dia mengalami itu, tapi katanya dia kalau yang penting niat kita nggak ganggu, mungkin dia nggak akan ganggu kita. Tapi nggak Ya tapi kan kita udah merinding dulu kan sebelum itu. Nyamannya kehidupan ibaratnya di desa kan jauh dari segalanya kan. Tapi mungkin di beda-beda, misalnya beda-beda negara itu beda-beda cerita hantu ya. Iya. Itu emang orang yang buat atau apa sih gitu kan? Kalau saya sendiri ya, pas saya masih SD ya di Jepang, di Nagano ya, di apartemen ya. Pas itu kan orang tua saya kan masih kerja di Kojo ya. Jadi pasti ya nggak ada uang ya untuk nginap kan. Jadi kita cari-cari yang tempat murah gitu kan di apartemen, sebuah apartemen. Nah, tiba-tiba ibu saya dapat apartemen yang murah gitu. Biasanya di situ antri. Tapi tiba-tiba Tunggu ada yang orang yang iya, datang ke tiba-tiba situ. ada yang kosong gitu kan. Orang tua saya juga belum fasih banget bahasa Jepangnya kan. Ya udah kita langsung aja ambil kamarnya kan. Setelah itu aku sama bibinya sama ibuku tinggal di situ sekitar 1 bulan lah. Awalnya nggak ada apa-apa. Ini cerita beneran ya. Iya. Awalnya nggak ada apa-apa ya, nggak kerasa apa-apa. Tapi setelah 1 bulan itu sedikit-sedikit kayak ada suara gitu, kayak ada suara orang. Ya nggak mungkin kan kita kan, nggak mungkin juga kan kebayang awal-awal itu. Mungkin dari samping kan kedengaran wis berisik banget gitu kan. Awal-awalnya semakin besar guys suaranya, suara nenek-nenek itu. Nah nanti terus ibu saya bilang kayak gini, aduh maaf kok berisik banget gitu kan. Bilang ke sebelah atau enggak di tembok aja. ngomong. Iya maaf berisik banget gitu kan. Setelah itu Diam. enggak diem juga, Tetap. malah tambah keras. Setelah pagi hari itu ke samping. Di samping itu ibu saya nggak pernah lihat orangnya. Nah saya juga nggak pernah lihat orangnya, nggak ada orangnya kan. Ternyata kok nggak ada orangnya tapi ada suaranya gitu kan.
Iya Yaitu pasti apa? kita kepikiran yang aneh-aneh lah gitu kan. Apalagi kita kehidupan di Indonesia kan kayak seperti itu kan, kultur maksudnya mistisnya masih kental banget kan. Iya. Jadi kan ibunya kan asli orang Indonesia kan. Iya. Ya itu langsung nyambung Cuman, langsung gitu. tapi saya juga merasa gitu loh, walaupun masih SD. Tapi kalau untuk wajahnya atau apa namanya, kayak apa namanya, style bukan style ya. Bentuknya tuh, bentuknya nggak kelihatan banget sih. Tapi Bayangan. iya kayak nggak kedengaran suaranya aja. Cuman jadi semakin lama itu semakin parah. Semakin dekat gitu. Iya semakin deket. Jadi digoyang-goyangin kasurnya gitu. Sampai Semakin parah. sampai segitunya. Sampai kerasa sampai digoyang kayak gini. Kayak gempa kan. Iya, kayak gempa, sumpah. Ya, setiap jam 12 itu pasti itu. Jadi, ya, setelah 2 bulan itu kita memutuskan untuk pindah. Iya, Itu tiap malam. iya tiap Tiap malam. malam. Tiap malam. Mungkin dia udah nggak nyaman di kok ada aktivitas baru Nah, gitu. ya biasa. Biasanya Saya juga ada pernah dengar ya, kalau di Jepang itu mungkin sekarang tuh masih ada ya. Iya, Di Jepang iya. kalau ada, kan ada juga apato ya, Iya, apato. apartemen, iya. Ada menyediakan apartemen atau apato yang murah itu. Apatonya bagus tapi murah. Itu biasanya akan dikasih tahu. Ini ada apato murah nih, Iya. tapi di sini udah ada yang meninggal gitu. Ah, iya, Ini, iya. ini pernah yang penunggu apato ini pernah meninggal, maksudnya ada yang meninggal. Pokoknya ada seseorang yang meninggal di Meninggal apato di ini. apato ini. Tapi Itu pas itu orang- harga apato tuh murah itu loh. Iya, tapi pas itu orang tua saya kan belum fasih banget. Jadi Nggak tahu ya? Iya, jadi tanya sama orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang itu, ditanya-tanya, ya mau dikomplain kan, tapi mau komplain sama siapa kan, bahasanya kurang bisa kan, nah, dibantu sama orang Indonesianya. Ternyata sudah dibilangin sama oyasannya yang punya apartemennya. Ternyata di situ ada yang bunuh diri. Oh. Iya, kakek itu udah lama bunuh diri di situ gitu. Jadi tapi itu pas waktu mendaftar itu diomongin tapi nggak tahu bahasanya. iya, cuma oke, hai, bagus gitu aja. Iya. Iya, Biasanya kalau dikasih tahu gitu. Ya patonya murah, di sini pernah meninggal, pernah kejadian apa gitu. Tapi ada juga biasanya kalau orang Jepang itu kalau dia melihat sesuatu yang aneh itu yang kayak berbau mistis itu biasanya dikejar sama dia. Penasaran. Dikejar. Kadang-kadang dia ikut rombongan kan. Ikut rombongan kemana larinya, kejar gitu kan. Ya, mungkin kalau di kita sih di Indonesia orang yang ibaratnya punya sedikit inilah ya, apa sih namanya? Kayak semacam Kita bekalan. bekal gitu ya, kayak pemburu hantu apa segala macam itu. Masih ingat Kismis nggak? Kismis. Kisah misteri. Kisah misteri. Kismis ya. Tahunya Mr. Tukul. yang bisa au gitu. Iya. Nah, kalau dari Taufiknya sendiri yang udah sekitar 1 tahunan tinggal di sini gimana? Udah ada maksudnya Bayang cewek enggak gitu. kebayang cewek-cewek Jepang nggak? Iya. Bukan hantunya yang kayak lihat ya, tapi saking kangen ceweknya kelihatan cewek sendiri. Gimana? Selama 1 tahun belum pernah ngerasain kayak horornya di Jepang, guys. Karena apa ya? Apatonya dibuat ngibadah ya kan? Dibuat ngaji ya, insya Allah makhluk halusnya itu kalau masuk ya nggak berani, guys. Nggak di rumah, maksudnya kayak di jalan kan biasanya melewati, kan gini, kadang ada melewati kuburan seperti itu kan. Pulang saya kan jam 9 malam ya pasti horor, lampunya mati semua. Soalnya kenapa, orang Jepang tuh hemat listrik, nggak dipakaikan. Ya kadang kayak bayangin hantu-hantu gitu, cuman kita nggak bisa lihat. Nggak gini, Menghirup cara kamu menghilangkan rasa takutnya gimana? Sambil nyanyi atau gimana? sambil selawatan, guys, sambil sepeda gini. Berpanas gitu ya. Iya, apalagi jauh pas hujan pula, tadi hujan jam 9. Dia pekerja keras kok. Pekerja keras yang Jadi perjuangan, bukan pejuang. Jadi saking capeknya guys, walaupun setannya gini kan, enggak. Jadi hantu pun malas guys. Iya, hantu untuk pun membangunin dia. Hantu pun menangis lihat saya, guys. Yakin tuh. Aduh, lucu banget. Ya, intinya gini aja.
dimanapun kita berada, sesuai dengan kepercayaan kita ya. Insya Allah ya, Tuhan Insya ya Allah, menjaga ya kalau kita selalu ya. selalu dilindungi dan dijaga gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mengantisipasi semua itu terjadi, pertama itu adalah meningkatkan keimanan kita. Terus yang kedua, dimanapun kita berada, kita harus ibaratnya wajib pertama disadarkan sholat, baca Al-Quran gitu. Amin. Ya sebelum tidur kita wuduk dulu, ya enggak? Wuduk dulu dan baca doa, jangan lupa itu harus gitu. Insya Allah semuanya tuh akan Kalau gini, kalau saya tidur kadang kan ya namanya juga capek, itu ketiduran, itu pasti bermimpi aneh-aneh aku. Anehnya itu loh. dengan cewek cantik ya. Ya kadang-kadang jalan ke sana, kadang jalan Aneh-anehnya enak. tapi seringnya nggak enak sih. Nggak enak. Nggak. Ya kan itu ngomongin apa itu beda. Nggak gini, kalau lupa baca, maksudnya kita lupa baca doa tidur, itu pasti. Kalau saya itu pasti. Jadi kalau aku katakanlah mau ngimpi, mau bermimpi apapun, itu nggak usah baca doa, itu langsung bisa bermimpi. Mimpi basah. Tapi aku juga takut sendiri gitu loh. Dia pengennya itu yang aneh-aneh. Bahkan diminta kali ya. Aduh. Di sini aja, cukup di sini aja cerita tentang mistis di Jepang, tentang pengalaman kita lah yang udah yang udah hidup di pengalaman Jepang. ya. Udah hidup Horor di Jepang. Iya. Ini intinya tinggal kalian aja yang menilai gimana sih hidup di Jepang. Sama kalau kita di Indonesia juga katakanlah kalian merantau ke Kalimantan atau ke Sumatera atau kemanapun, itu kan pasti kayak kita udah bayangin gitu loh. Oh ini kita nggak tahu mestinya kayak, yang penting kita nggak nyalahin apa. Yang penting kita mengganggu. Yang penting kita nggak mengganggu ya. Penghuni lama situ, kita nggak bakal diganggu. Berpikiran kayak gitu aja, berpikir positif aja. Kita cuma bisa cerita-cerita segini doang ya, tapi soalnya kita juga nggak buat ceritanya gitu. Jadi emang yang kita benar-benar mengalami ya. Jadi sekedar pengalaman berbagi cerita lah ya. Yang utama ini Mas Yasena ini loh. Karena dia udah, maksudnya dia nggak bisa melihat secara transparan, tapi cuman dia bisa merasakan. Apa kita coba ke belakang sebentar? Janganlah. Antar aku jangan takut sendiri. Itu tuh di belakang rumah aku guys, ada bambu loh. Iya. Enggak gini. Ada rumah. Saya tadi pas parkiran mobil di depan. Ini kan? Anjir ini loh. Udah itu aja, cut. Udah itu aja. Ini sesepuhnya pokoknya guys. Nanti kalau ada komen kita bakal ke rumah yang itu kosong guys. Itu ada rumah kosong di sini? Ada sumpah. Ada. Itu ada rumah yang lama itu. Ini di situ ada satu kursi loh, anehnya. Oh. Di ruangan itu No. cuma satu kursi loh. Oh no. Aku gini langsung. Enggak. Aku awalnya kan mau nge-vlog kan. Sayang kan kayak gitu tapi aku langsung merinding sama kameraman tuh. Karena kepanasan. Ini nanti kalau seandainya belum. Aku masih belum nih, mentok loh. nanti ini jadi kalau seandainya ada permintaan request dari apa namanya netizen yang lihat Dari itu penontonnya, ini penontonnya. ini harus tanggung jawab untuk harus berani loh Nah, nanti kita bakal untuk apa mengasih apa namanya bikin konten yang seperti yang ini. video. Yang rumah yang di sana itu. Yang rumah Bersedia. kosong, kosong lama nggak ditinggalin, rumah tua pastinya. Kalau rumah ini kan kayak gini kan rumah model sekarang. Itu rumah tua, lama nggak ditinggalin, kosong, dan hidup di desa, di sampingnya ada bambu-bambunya. Itu rumah itu dari ratusan zaman lalu tuh. Tapi sekarang nggak tahu siapa yang punya. Nggak ada yang punya lagi, soalnya udah lama banget betul. Sekarang banyak rumput. Sebelum ada rumah-rumah ini tuh udah ada rumah itu tuh yang itu. Tapi ada cerita-cerita nggak dari itu kan? Mungkin ada pasti. Kalau sekarang sih udah nggak denger lagi sih kalau cerita-ceritanya. Tapi ini bener-beneran ya, kamar itu aku mau nyuting di situ, mau bikin konten kan.
Awalnya kan aku kan cuma bercanda doang nih. Tapi pas mau syuting di situ tuh, kamera aku tuh tiba-tiba memorinya penuh, tiba-tiba loh 1 menit tuh, gitu. Memorinya penuh, dan setelah itu beberapa menit itu aku kayak agak kedinginan. Kalau aku kedinginan, kalau ke kameraman kepanasan. Kembalikan. Iya, kebalikan. Lawanan. Ini nanti ini bakal tertantang ini. Ini Taufik Sangko ini akan tertantang ini. Saya tertantang juga, tapi gini ininya langsung wajir ini. Apa berani nanti mendampingin Taufik Sangko? Ya ini tanggung jawab berempat kita. Kalau aku siap ya, yang siap nih. Ya kalau Harus berani. Masalahnya Mas Nario ini udah di lingkungannya sendiri gitu kan. Dia kan udah tahu suasana sini. Dan Mas Nario sehari-harinya itu selalu dengan keluarga gitu. Maksudnya sama orang tua. Kalau saya gimana? Kita beda tempat. Enggak, saya gimana? Saya tinggal sendiri. Saya tinggal sendiri, nanti ada yang datangin Bang. Iya ya. Bagian tinggal sendiri. Nggak bisa yang tolongin. Oke. Ya mungkin itu Jadi aja ya. sekian. Kalau request kalian banyak akan kita buat, oke? Oke, boleh. Nanti siapa tahu ada waktu lain waktu kita untuk bisa Iya. berbincang-bincang lagi, Iya. mungkin dengan yang kita pembahasan apa aja lah gitu ya. Pembahasan Yang penting yang kita lain. ketawa aja gitu. Terus siapa tahu nanti saya tanya, kita aja ngobrol tapi dia bisa bahasa Jepang, kita bahasa Indonesia. Ya udah nggak nyambung berarti. Itu pemikirannya aneh banget loh. Sambil berpikir pengen kayak gitu. Kita aja ketemu gitu. Oh enggak, kan bicaranya kan kita nggak tahu dia pakai bahasa apa, kita orang Indonesia kok. Ya. Ya mungkin itu aja cukup. Arigatou gozaimashita. Jepang pokok istimewa. Istimewir. Kiwir.